Bank Indonesia ditegur IMF soal APBN. Pengamat proyek Menkuswar Jokowi pasti mangkrak. How can the Indonesian government to increase the human capital here, besides, of course, decreasing the poverty level? Human capital is punche. You have to remember, human capital, education, health, those are the pathways to middle class. Ini teguran yang sangat kasar loh sebetulnya. Karena dianggap ini Bank Indonesia ini nggak paham atau memang hanya sebagai pesuruh dari pemerintah. Kan disuruh beli saham di pasar primer artinya cetak uang, dan itu efek inflasinya langsung terasa tuh. Ya kalau IMF udah kasih peringatan bahwa akan ada pengetatan, artinya Bank Sentral Amerika akan panggil pulang dolar. Jadi dolar akan mudik ke Amerika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tampaknya istana sedang panik ya, ngotot mindah ibu kota ke Kaltim ya, Pasar Panajam Utara PPU, tetapi tampaknya APBN ngos-ngosan dan baru saja ditegur sama IMF ya. IMF tegur kepada BI supaya tidak masuk APBN, dan inilah yang kemudian banyak akan terlihat nantinya ini ibu kota akan mangkrak karena nggak ada duit, itu masalahnya. Dan memang kondisi keuangan di Indonesia dalam pembangunan ibu kota baru di Panajam Pasar Utara PPU Kalimantan Timur disebut membuat istana negara dalam kepanikan, dan kepanikan itu ya ditunjukkan dalam suatu ide ya, di mana MPR ingin membuat semacam pokok-pokok haluan negara. Kalau zaman dulu ya GBHN ya, garis-garis besar haluan negara. Tetapi GBHN inilah yang kemudian dilepaskan ya, dihilangkan di era reformasi ya, tetapi sekarang ide ini dimunculkan kembali. Untuk apa coba? Ya supaya nanti presiden yang akan datang ketika Jokowi itu lengser, ya masih ada komitmen untuk melanjutkan pembangunan ibu kota baru itu, karena ini dianggap sebagai proyek strategis. Tetapi apa yang kemudian terjadi kalau ide MPR ini juga tidak bisa diwujudkan, atau BI dapat sempritan dari dana moneter internasional ya, karena selama ini mengandalkan pajak juga tidak mungkin. Ini rakyat ditekan lagi untuk pajak khusus ibu kota juga mungkin akan terjadi reaksi sosial, dan satu-satunya jalan ialah negara ini mengeluarkan surat utang atau surat berharga utang negara, SUN atau SBSN ya, dan BI yang beli. Nah, itulah yang kemudian ditegur oleh IMF. Tetapi bagaimana IMF sampai menegur? Nah, tampaknya ada semacam taktik yang digunakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ya. Disebut-sebut ya, tetapi ini tesis tampaknya bahwa Sri Mulyani terlibat secara tidak langsung dengan dikirimnya teguran dari IMF, International Monetary Fund, kepada Bank Indonesia. Ya, IMF beri teguran kepada BI untuk menghentikan pembiayaan APBN 2022 dan membatasi pembelian saham di pasar primer. Hal tersebut berkaitan dengan langkah Amerika Serikat yang akan melakukan pengetatan terkait arus modal yang keluar. Dan ketika the Fed, itu Federal Reserve, melakukan pengetatan arus modal, ya, uang yang mengalir tidak bisa dipastikan. Ya, semua akan selalu begitu. Jadi ketika mengurangi inflasi yang ada di Amerika atau bagaimana begitu, the Fed biasanya kendalikan dolar itu, dan itu akan menjadi persoalan, itu menjadi horok di negara-negara yang banyak utangnya. Ya, akan selalu begitu. Inilah pemirsa ya, ketika
kita baru saja melihat bagaimana drama yang ada di DPR, ya ngotot ya, bahkan tanpa interupsi atau apa, langsung buat rancangan undang-undang jadi undang-undang IKN, ya ibu kota negara, deng gitu ya, dipimpin oleh Puan Maharani, ya. Dan tidak seperti juga pada rencana awal bagaimana ibu kota negara ini dirancang, tetapi kenyataannya juga APBN yang mau digunakan. Bahkan sempat perdebatan ngotot ya antara Menteri Keuangan dengan DPR beberapa waktu yang lalu, dari mana uangnya yang dipakai untuk ya ini pertama sudah menggunakan APBN, yang kedua penguatan ekonomi nasional itu yang dananya mau dipakai untuk pembangunan IKN. Dan kita bisa bayangkan yang disebut dengan pembangunan IKN ini betul-betul pembangunan infrastruktur, jalan, gedung, ya kan, mungkin area parkir, mungkin WC, kolam ya, atau apalah ya, untuk segala sesuatunya ditaruh di sana. Padahal ekonomi rakyat Indonesia itu murat-marit. Dan karena itu memang tampaknya dalam perdebatan itu Sri Mulyani tidak punya ya kemampuan untuk berargumentasi secara memadai, ya, karena penggunaan PEN, istilah PEN, ya, penguatan ekonomi nasional atau apa singkatannya itu, kalau dialihkan kepada dananya kemudian ditarik untuk dialihkan kepada yang lain, ke IKN misalnya, itu rakyat akan menjadi berantakan semua, ya. Rakyat yang sedang menderita ekonomi karena berbagai pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga harus mengeluarkan biaya tambahan kalau pergi-pergi, ya kan, untuk tes PCR kah, untuk apa, dan sebagainya, dan hanya kelompok tertentu saja yang dapat untung. Tiba-tiba saat pemulihan ekonomi nasional, uangnya mau dipakai untuk IKN. Dan karena ini juga sudah tampaknya presidennya juga ngotot, mungkin di belakang presidennya juga oligarki juga seperti itu, ya kan? Menteri Keuangan ini tidak berani menegur presiden. Ya mungkin wajar saja tidak berani menegur presiden, itu hal yang wajar saja karena dia adalah anak buahnya presiden. Tetapi mungkin cara yang digunakan itu adalah memberitahu, Sri Mulyani ini memberitahu kepada IMF supaya IMF yang menegur kepada presiden supaya sadar ini presiden dan oligarkinya ini tidak ada duit ini masalahnya itu betul-betul tidak ada duit, utang pemerintah numpuk, dan utang luar negeri sudah susah sekali untuk didapat. Satu-satunya yaitu mengeluarkan BI membeli surat utang negara atau apa, dan itu artinya BI memasok uang kepada APBN. Ya inilah yang rencananya mau dibikin untuk pembiayaan ibu kota negara yang ada di Panajam Pasir Utara. Nah, kalau sudah itu tidak mungkin, ya kan, maka satu-satunya jalan kepanikan itu ialah ya supaya itu tetap langsung, yaitu dengan ide MPR untuk ingin membuat pokok-pokok haluan negara atau yang dulu disebut sebagai garis-garis besar haluan negara itu. Tetapi itu pun juga nggak ada artinya juga, karena memang walaupun dibuat seperti itu, kalau APBN nggak ada, ya itu akan bisa berdampak ya kalau diprioritaskan. Dan ini memang sudah dianggap oleh undang-undang sebagai proyek strategis. Kemudian uang rakyat betul-betul menjerit, ya mungkin situasinya akan seperti era reformasi. Ya, kalau semua rakyat terkena dampaknya, sekalipun ada partai banteng atau celeng berjuang atau apa, kan ya kenyataannya kan basis dari partai yang mendukung PDIP maupun ya PDIP lah ya di Jawa Tengah maupun Jawa Timur adalah kesengsaranya yang banyak. Itu kalau diukur dari UMP-nya, upah minimum provinsi, di mana dua negara ini paling jeblok itu upahnya ya pada saat PDIP itu menang di sana. Nah, kalau uangnya itu juga dipakai ke sana, itu kesengsaraan rakyat akan sangat tinggi. Nah, apa satu-satunya? Ya mangkrak itu.
ya harus dikorbankan, mungkin kan seperti itu ya. Dan juga harusnya itu memang rakyat itu ditanya ya. Tetapi inilah memang kacau dunia yang ada di Indonesia ini, sehingga rakyat hanya bisa menyaksikan, ya mungkin sampai seberapa lama kemampuannya bertahan dari rakyat itu ya kita tidak tahu persisnya ya. Tetapi sebetulnya bukan mempercepat ibu kota negara baru itu untuk pindah, mempercepat ganti presiden itu yang banyak diusulkan oleh banyak orang. Dan karena itu ya memang inilah ya harapan satu-satunya di Indonesia itu, kalau ganti presidennya akan ada perubahan yang berarti dan Indonesia kembali kepada jalur untuk menuju kemakmuran. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.